Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Ade Nur Alia, NIM 2503109910, mahasiswi PPG Darjat Bat 1 tahun 2025 pada bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja UKM PPG yang bertempat di MI Kararangge, Kecamatan Gunung Guru, dengan materi Kepribadian Nabi Muhammad SAW kelas 4 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kalau dalam keadaan baik, sehat semuanya? Sehat. Orang tua di rumah juga sehat? Sehat. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan membaca doa. Berdoa dipimpin oleh Rejab. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Tidak masuk siapa? Jaki. Iya, oh iya, Ibu akan absen satu persatu. Hadir. Wiyanita, hadir. Yodar Aditya, hadir. Alhamdulillah ya, hanya satu orang yang tidak hadir, yaitu Jaki. Katanya sakit, semoga Jaki diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih semangat belajar? Semangat.
strateginya misalkan teh bagus. Ronaldo itu sama seperti yang akan kita pelajari. Ibu juga mempunyai idola, yaitu idolanya yang menjadi rahmatan seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tujuannya apa? Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peserta didik dapat menjelaskan contoh penerapan minimal 1 sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peserta didik dapat menunjukkan sikap positif, jujur, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kelompok. Nah, ini sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu? Apa Daura? Sidik, tablik, amanah, fatona. Iya betul. Ternyata ada yang sudah hafal ya sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sidik itu berasal dari bahasa Arab yang artinya jujur. Ya, jujur. Mustahil bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat kizib yang berarti dusta. Jadi setiap nabi dan rasul itu mempunyai sifat jujur, yaitu sifatnya adalah sidik. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu berbohong. Pernah berbohong? Pernah, ya. Sebagai manusia memang pernah berbohong. Ada yang juga berbohong. Ibu, saya mau ke toilet, izin, tapi jangan ke kantin. Nah, itu juga salah satunya sifat yang bohong, tidak jujur. Kalau mau jajan ya bilang saja jajan, nggak usah bilang mau ke WC. Nah, itu. Keduanya adalah amanah. Nah, apa artinya amanah? Terpercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Quraisy karena beliau selalu dapat dipercaya. Mustahil Nabi Muhammad bersifat khianat. Nah, yang ketiganya tadi tabligh. Ya, tabligh berarti menyampaikan. Nabi dan Rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Nabi dan Rasul bersifat kitman atau menyembunyikan pesan. Nah, itu tabligh itu adalah menyampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Disampaikanlah kepada umatnya sesuai dengan apa yang Allah berikan, sesuai dengan yang Allah firmankan. Ketika kita menyampaikan, misalkan ya kita misalkan disuruh sama orang tua membeli apa, tapi tidak, ya betul, misalkan membeli gula ke warung, tapi tidak tersampaikan pesan itu, malah main, terus pulang dari warung ke rumah lupa membawa gula. Pernah tidak seperti itu? Pernah, ya. Nah, itu merupakan sifat tidak mungkin bagi Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu adalah mempunyai sifat
bagaimana cara memecahkannya dan solusi apa yang akan kalian lakukan jika ada masalah yang seperti itu. Boleh duduknya berkelompok? Boleh. Ya, silakan. Kemarin kelompoknya sudah dibagi ya? Ya, silakan untuk duduk berkelompok. Ya, sudah rapi ya, duduk berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Nah, satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan kerjakan diskusi kelompok. Tulis dulu nama kelompoknya. Terus anggotanya siapa, ditulis dulu. Kalian, kerjasama kalian, kekompakan kalian. Nanti dipresentasikan di depan kelas hasilnya. Hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Yo, ada di papan juga ada. Kamu dan teman-temanmu sedang bermain di dekat taman sekolah. Tiba-tiba salah satu temanmu menemukan sebuah mainan baru yang sangat bagus. Tergeletak di bawah bangku. Tidak ada orang di sekitar situ. Temanmu terlihat senang dan berkata, "Wah, aku bawa pulang saja mainan ini rezekiku." Nah, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Silakan kalian kerjasama dan diskusi kelompok. Sudah ditulis nama gurunya? Atau boleh mau ngambil buku paket, silahkan. Untuk ada? Oh, ada. Iya. Kerjasama sangatlah penting kalau dalam kelompok. Jadi harus bekerja bersama-sama, ya, memecahkan masalahnya.
Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Silakan kelompok 4, Burhan dan Reza. Dari kelompok 4. Ya, ada kelompok 4. Silahkan. Teman belum benar karena mengambil Iya. barang tanpa mencari tahu pemiliknya. Menurut kelompok kami, sikap yang berkaitan adalah amanah. Amanah. Ya. Ya. Solusinya, aku akan segera mengingatkan teman bahwa barang itu barang temuan. Ya, bagus. Terus? Mencari pemilik di area sekitar dan menciptakan barang itu ke pihak yang berwenang. Iya, bagus. Dari masalah ini, tadi tindakannya benar atau salah? Salah. Iya, karena salah. Belum benar, semuanya menjawabnya bagus, belum benar. Karena apa? Karena barang itu adalah milik orang lain, meskipun kita menemukannya. Nah, terus sifat Nabi apa yang berkaitan dengan masalah ini? Tadi ada ya, kelompok 2 menjawabnya amanah, betul. Kelompok 1 tadi menjawabnya jujur. Kelompok 3 bahkan menjawabnya 2, jujur dan amanah, betul. Sangat betul. Yang berkaitan dengan masalah ini adalah jujur dan amanah. Jujur, kita mengembalikan kepada yang punya karena itu milik orang lain meskipun kita menemukannya. Dan amanah, menjaga ketika kita belum menemukan pemiliknya. Jangan dipakai meskipun itu mainannya bagus ya. Mau dipakai dulu mainannya misalkan. Karena ini yang saya temukan adalah ini, misalkan gitu. Ya, nanti takutnya rusak, betul. Takutnya rusak atau harus menggantinya. Yang penting itu adalah barang milik orang lain. Harus jujur dan amanah. Nah, solusi apa tadi yang Anda temukan? Bagus sudah menjawabnya tadi. Dititipkan dulu kepada pihak yang berwenang. Misalkan menemukannya di jalan, kita bisa apa? Kita bisa membawa pulang dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mencarinya mainan itu, nanti baru kita serahkan. Kita harus bersifat jujur dan amanah. Bagus sekali kalian diskusinya memecahkan masalah ini. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kesimpulan materi hari ini bahwa memiliki sifat jujur, amanah, dan amanah sangatlah penting bagi kita. Apa yang kita dicontohkan Nabi Muhammad SAW, itulah yang harus kita teladani. Itu ketika kita tadi menemukan masalah, yaitu sama jujur dan amanah. Mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mau, karena kita masalahnya juga masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus apa yang kita pelajari hari ini? Tadi tentang apa? Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa sifatnya? Sipil, amanah, patuh, patona. Juga kepeduliannya terhadap siapa? Sesama, terus tetangga dan juga lingkungan. Ya. Penilaian kuis sumatif, yaitu kuis penilaian sumatif. 10 kuis, ada 10 option pilihan ganda. Silahkan dari kertas selembar tulis nama dan jawaban kalian di kertas 1 lembar. Sudah, Burhan? Silahkan nomor 1. Lihat. Nih, nomor 9 dan 10.
terakhir materi. Jalan. Vero. Terima kasih. Nih, siapa yang akan membacakan nomor 1? Naura? Ya, Naura. Baca. Sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW yang berarti jujur adalah Yang berarti jujur adalah yang berarti yang berarti apa? Sidik. Ya, jujur itu adalah sidik. Ya. Yang kedua, boleh dari laki-laki. Burhan. Boleh membacakan yang nomor 2? sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW yang berarti dapat dipercaya adalah amanah. Ya, dapat dipercaya itu adalah amanah. Ya, bagus. Yang nomor 3, Najwa boleh membacakan? sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW yang berarti menyampaikan wahyu Allah adalah Tablik, betul. Tablik adalah menyampaikan. Nabi Muhammad adalah penyayang, sifatnya berarti penyayang dan lembut kepada anak-anak. Yang ke-10-nya, Nabi sebagai umat Islam dianjurkan untuk meneladani kepribadian Nabi Muhammad karena